Rumah Sakit Apung, swasta pertama di Indonesia yang berjuluk Bahenol, ini terbakar dan tenggelam di Selat Sape, Nusa Tenggara Barat pada tanggal 17 Juni lalu, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pendiri dan konsultan Yayasan Dokter Peduli, Dr. Lee Darmawan mengatakan saat berada di tengah laut, kru kapal melihat percikan api dari salah satu ruang mesin yang diperkirakan akibat korsleting listrik. Mereka sempat berusaha memadamkan api, namun api menjalar begitu cepat dan tidak dapat dikendalikan. Pada saat karam, terdapat 6 orang yang ada di atas kapal. Semuanya ABK termasuk kapten kapal. Beruntungnya semua kru berhasil menyelamatkan diri menggunakan sekoci hingga akhirnya mendapat pertolongan dari kapal KM Niki Sejahtera. Rumah Sakit Apung ini baru saja menyelesaikan pelayanan medis di Pulau Semau, Kupang, Nusa Tenggara Timur dari tanggal 7 hingga 14 Juni 2021. Selamat jalan. Bye-bye Bahenol. Belasan tahun kamu setia mengiringi setiap misi yang kita lakukan untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Beristirahatlah kau di tempatmu yang telah ditentukan oleh Tuhan. Terima kasih, Bahenol. Sobat Sma, kita saat ini berada di kapal Rumah Sakit Kapal Dr. Lee. Ayo kita lihat ke dalam. Ini semua belum tuntas ya, belum selesai. Semua masih dalam keadaan renovasi. Kapal yang lama direnovasi untuk menjadi baru. Ini kapalnya kapal ini baru. Akan jadi ruang operasi ya, rencananya. Ini peralatan. Ini kapalnya kapal baru sih. Oh, ini kapal baru. Ini kapal baru. Ini kapal baru yang kita bangun di Tanjung Bira. Oke. Iya, di Sulawesi. Jadi ini memang hasil karya anak bangsa. Tapi memang Dr. Lee ingin ruangannya lebih besar, untuk operasi. Jadi ini sedang kita renovasi lagi. Supaya ini disatukan dengan ruangan sana, jadi satu gitu maksudnya, ya. lebih besar. Ya. Yuk kita naik lagi. Ini operasi minor, ini operasi mayor. Oh, ini operasi mayor. Ini ruang operasi minor sebelah sini. Kecil ya. Ini juga akan kita ubah akan ditinggal. Kalau yang dulu kan ada ruang kebidanan segala macam. Di sini juga akan ada ruang kebidanan. Kalau untuk ruang kebidanan, karena ini lebih kecil daripada sebelumnya, mungkin itu nanti diintegrasikan aja. Oh. Ya. Ini sama si Bahenol yang tenggelam besar mana? Besar ini. Oh, masih besar Tapi ini. kapal yang sedang kita renovasi di Tanjung Bira lebih besar lagi dari ini. Bentuknya juga wooden ship juga. Jadi akan ada 2 kapal yang baru. 3 kapal. Si Bahenol 234. Iya, betul, 234.
tim media Ya, kami. Tim media. saya Dodi, media Ibu. Pak Dodi, Ya, ini Ya. Bu Putri, Pak Ready. Pak Freddy, Pak Kornel, di sana ada Ibu Diana sama Pak Sabang. Sabang Sirai. Sabang. Tambunan. Tambunan ya. Oke. Ya, terus mau lihat ke atas? Ke atas ya. Boleh. Baik, terus navigasi juga lebih bagus ya Kep ya? Banyak. Penambahannya juga udah. Saya lupa ya, yang si Baheno itu tenggelamnya tanggal dan 16 Juni. Juni 2021. Juni Iya. 2021. setahun yang lalu ya. Tahun yang lalu. Jadi kapal ini dirakit dalam waktu nggak sampai setahun. Jadi sebetulnya sudah ada ini pas kita nyampe di sana. Jadi sudah ada yang Langsung mau udah jadi. ada. Jadi Jadi nggak dari awal. nggak dari langsung awal. Kalau dari awal setahunan lebih Iya. ya. Iya. Pasti setahun. Ini ruang tent. Ini ruang Dalam tidur kemudi. ya. Tidur. Sini kamar ya Kep ya? Kamar. Sini kamar. di sini Kamar mandi. untuk awak atau kamar untuk Kapten. kapten? Plus ada satu lagi ya Kep? Kamar untuk Afrika di bawah. Oh, di Afrika di bawah nanti. Ini 2 orang sama Cip. Enaknya muter dari sana atau muter dari sana kali ya Kep ya? Bawah sudah Sudah. sini aja. Dari sini. Ini nanti ruang-ruang itu dapur terus ruang papi di sini. Ruang apa? Oh, ada ruang. Ada ruang papi. Ruang apa? Dokter Lee. Ruang dokter Lee. Oh, Jadi papi. istirahat ya. Istirahat kalau mau. Oke. Ya, kita berdua. Nah, ini ruang tidur relawan juga. Oh, relawan? Dijejer semua. Dipakai. Iya, toiletnya ada 2. Satu ruangan. Iya. Silakan Pak. Ya, kalau mau lihat ke dalam boleh masuk aja. Ini ruang relawan Iya, ini. ini ruang relawan. Saya masuk. Nah, Ini ruang relawan. Jadi kalau dokter-dokter medis iya, istirahatnya di sini. di sini juga. Ada 2 kamarnya, satu di sini, satu di bawah. Ada 3 berarti, satu lagi di sebelah. Relawan. Ini lemari-lemarinya. Nah, sekarang juga dipasang karena pengalaman dulu kita pasang ini semua. Oh, yang lama nggak ada. Fire nggak ada. Karena kan dulu Dokter Lee itu ngambil yang bekas kan ya, dan bekas itu kapal barang, nggak mungkin dipasang kayak gini. Ini kan kita dari Ini awal. memang dari awal didesain. Bener, didesain dari awal. Rumah sakit. Sama lampu juga kita terapkan sudah LED. Jadi gampang dan nggak gampang goyang istilahnya. Kalau lampu yang TL biasa kan dia terus pecah, teropos. bisa teropos. Nah itu pencegahan untuk konsleting. Dan ini sinarnya lebih. Iya, lebih rata, lebih putih. Lebih cenderung ke safety dia. Iya, Kalau benar. lampu pijar itu dia pecah dia. Konslet langsung. Terus efeknya juga kan kita lebih ke apa namanya, udara laut ya Bu ya. Nah itu kalau uapnya asin lebih gampang korosi, keropos. Makanya kita pakai yang kayak gini. Mungkin di ruang mesin kita masih pakai TL karena butuh yang lebih gampang diganti ya. Kalau ini kan sebenarnya lebih gampang sih. Ada ininya, knob-nya Ada itu. sih yang TL LED ada sekarang ada baru. Nyaman sih. Kalau mau lihat kamar mandinya Nyaman bisa kok. buat mandi. Pasti siapin. Ada mesin cuci juga. Ya. Sana. Tuh. Oh, ini Pak. Pak. Iya. Pak Buat Kornel. mandi. Iya. Ada mesin cuci. Nah, iya. Mesin cuci itu untuk ini. Iya. Yang Oke, peserta iya. atau Iya, kalau semua. pasien Oh, pasien nggak? Pasien beda.
Kalau kapal itu masih buat nginap. Iya. Oke. Jadi konsepnya kita sebenarnya konsepnya kita memberdayakan puskesmas atau vaskes yang di daerah. Jadi kerjasamanya kayak gitu. Kita kumpulin dari vaskes daerah, kita bawa ke sini yang tidak bisa mereka tangani di vaskesnya. Mereka bawa ke sini. Dari sini misalnya Oka, Mayor, Minor selesai Kembali lagi. kembali lagi ke puskesmas. Jadi mereka Di sini nggak ada diberdayakan ruang banget. inap. Iya. Kalau yang di RSA 3? RSA 3 ada ruang Iya, kan inapnya. gede banget. Gede banget. Heeh. Heeh, ada ruang inapnya. Iya. Mereka boleh pulang kalau udah sembuh betul. Iya benar. Dan jumlah tenaganya juga lebih banyak. Ada Iya. Kalau ini yang bertugas ikut di kapal ini Full relawan. ganti-gantian atau Iya kalau di sini. semua ya semua. Oh kalau untuk ABK tetap, terus Iya. Koordinator sama wakil koordinator itu dari kita tetap. Relawan medis itu banyak yang ganti-ganti. Dan di sini lebih ke waktunya juga lebih cepat. Jadi maksimal paling lama 2 minggu. 2 minggu. Kalau di sana kan berbulan-bulan. Iya. Bisa 3 bulan. Bisa 3 bulan di Iya benar. parkir di Benar. Di salah salah satu tempat. tempat. Kalau ini cuman Seminggu 2 minggu. 2 minggu seminggu. Terus kita pindahkan. Karena ini yang paling efektif untuk masuk ke tempat pelosok-pelosok. Nanti apa dokter-dokternya diterbangkan ke sini. Jadi kalau ada sampai di satu titik 10 orang. Minimal ya. 10 minimal 10 orang untuk operasi, dokter berangkat gitu kan. Ya, jadi sebenarnya sih kalau dari dulu ke dulu berapapun ya Bu ya. Jadi misal pasien ya, kayak tadi maksudnya Ibu, Iya. 10 orang itu pasien ya. Iya. Bisa. Berapapun kita dapat, kita nggak tetap apa-apa Bu. datang. Oh, Kita Nah, tetap pokoknya kita layani lah. berapapun. Karena seringan ya kita data atau vaskes data nih keseringan yang di daerah kita dapat itu mereka yang bisa datang yang punya uang untuk datang dari jauh. Nah, jadi mungkin 10 orang pertama. Nah, pas kita datang, yang lain-lain pada ikut, pada nyusul. Jadi bisa sampai 20 kadang, 40. Kita pernah per hari itu di angka 12 untuk operasi mayor per hari. per hari. Jadi bisa selesai sampai Padahal jam mereka 9. untuk menuju kapal itu mereka jalan kaki. Jalan kaki, naik perahu kecil, jadi jaraknya berkilo-kilo, berjam-jam. Nah, itu jadinya kita kadang dari sini ya Bu ya, kita inepin di puskesmas. Itu dia Pak Freddy yang waktu itu hambatan Pak Lee kalau dapat kapal yang besar takutnya kan nggak bisa manuvernya susah, nggak bisa Merapatnya ya. merapat. Orang sakit untuk dibawa ke kapal naik sampan atau naik perahu itu mereka takut gitu. Jadi hambatannya itu salah satu. Makanya kalau dikasih kapal yang besar banget seperti waktu itu, Ya. hampir Ya. dapat dari TNI Oh. Angkatan Laut. Oh iya pernah dapat itu Ya, di dokter hari ya. ini memang lebih suka kapal ini karena agility dan manuvernya dia lebih mudah. Lebih lincah si Bahenol Ya, itu. agility-nya lebih lincah dan ini menjadi blueprint untuk negara-negara kepulauan lainnya. Bahkan kemarin Jepang sempat bilang gimana kalau ini juga diduplikasi di Jepang, karena Jepang juga negara yang kepulauan dan juga sering ada terjadi disaster bencana, sehingga ini dianggap yang paling gampang untuk mendekati pulau tersebut. Gitu. Jadi kapan ini rencananya si Bahenol 2 Segera ya Segera saya. September kayaknya kita juga udah Karena akan pemasangan tinggal nunggu pemasangan alat medis. alat medis seminggu dong. Karena kan juga nggak bisa ngasal kan masangnya ya. Iya. Iya. Terus kita belajar juga sih, tadi saya lupa ngasih tahu, Indonesia ini pelabuhannya itu kecil-kecil. Nah, Itu dia. pelabuhan besar itu biasanya untuk kapal yang penyeberangan. Nah, itu susah dapat izinnya kalau buat kita. Nah, jadi kita karena sifatnya lebih ke kayak domestik gitu ya, dan hanya apa ya? Sebenarnya kalau kita bilang pelayanannya umum, cuma mereka menganggapnya secara apa ya, sistem pelabuhan bukan yang untuk umum gitu loh. Jadi akhirnya kita susah dapat Iya, pelabuhan betul besar. sekali. Jadi selalu dapat pelabuhan kecil izin. Nah, itu yang bikin kita agak ribet kalau dapat yang gede banget. Belum lagi Ya, kemarin ketika dangkal aja itu. wah, Iya. itu parah. Kalau bisa dapat yang kecil-kecil kan. Tapi yang kita pikirkan juga ini juga programnya, karena ini benar-benar 100% gratis.
Jadi sekali kita jalan di satu titik itu bisa 300 sampai 400 juta kita keluarkan. Berikut juga penanganan pasiennya segala macam, obat-obatan hampir 300 sampai 400 juta kalau menggunakan kapal. Jadi yang kita butuhkan juga program support program untuk penanganan medisnya. Kalau kemarin itu kebesaran sekali, karena Besar banget. panjangnya juga Masih ada nggak ya fotonya? masih kayaknya 100 meter lebih. Pak. Waduh. Mungkin panjangnya bisa gitu ya, panjangnya mungkin Ini masih lebar lebih. juga. Tapi kedalamannya Nah, itu yang bahaya. Draftnya ya. Iya, Itu ya, kita nggak bisa. Ini juga Bahinol yang dulu itu sempat kendala kalau kita mau parkir kayak gitu juga, Pak. Draftnya. Jadi selalu ngecek kedalamannya cukup nggak. Terus oke di dalam cukup. Tiba kayak masuk kayak gini, kayak mereka ini kan ditarik tuh kayak kita lihat. Iya. Karena kalau mereka yang jalan nyangkut. Udah ada penangkalan. Iya, itu juga jadi masalah buat kita. Kemarin karena terlambat pemasukan suratnya aja sih kita ke TNI AL. Iya. Kalau enggak sih kita dapat juga kemarin. Karena memang di TNI itu banyak Free itu. free kapal gitu. Kalau buat manusia. Lama kali ya Bu ya. Udah. Suratnya lama masuknya. Oh. Udah penggantian kasal. Oh, Pergantian orang yang mau iya. bantu itu udah dimutasi ke tempat yang lain ya. Kacau. Ini kan sebenarnya ini bukan milik ya dokter Syah aja, ini kan milik Iya. Indonesia. Jadi ya kita juga butuh support. Pemerintah bantu kan untuk bersama. Ini kapalnya sih kemarin. Oh iya besar kapalnya. Ya kecil itu gede banget lah. Itu kayak KRL apa tuh Iya. ya? Tadinya kan dipakai buat di Manado. Oh, penyeberangan. Penyeberangan. Nah, kemudian rusak, tidak ada yang memperbaiki, ditarik sama TNI AL memperbaiki. Oh. Karena ini memang KRI TNI AL. Ada yang di dalamnya fotonya, saya lupa. Yang kita lihat tadi adalah ruangan untuk para relawan, untuk para medis atau tamu yang mungkin diizinkan ikut akan menggunakan ruang ini. Mereka tidur akan dipasang matras untuk di bawah, dilengkapi 2 kamar mandi dan lengkap ada washing machine juga ada di dalamnya. Ya dulu nggak ada. Ada sih gabung OPA. Oh, jadi beliau tidurnya di Oka. Iya, dekatnya OPA ada sendiri. Sekarang ada kamarnya Sekarang ada. sendiri untuk dokter Lee. Iya. Jadi beliau bisa istirahat, kamar mandi juga sendiri. Yuk kita lihat ruangan istirahat untuk dokter Lee. Nggak besar, tapi ya cukup lah buat dokter Lee istirahat. Ya, Dan beliau langsung yang deket ruangan operasi. operasi. Langsung. Jadi emergency bisa dulu. Toiletnya. Simple nih. Kadang juga bisa misalnya dokter Lee nggak ikut, beberapa orang bisa kita tidur di sini. Tidur gini. Iya, banyak. kayak gitu. Dulu kita tidurnya di Oka. Walah. Wah, kalau di Bahenol itu dulu ada ceritanya jam 4 pagi harus bangun. Oh, Jam 4 pagi bangun, bersihin kasur-kasur yang kita pakai, kita bersihin, kita simpan lagi, terus steril. Jam 7, jam 8 harus sudah bisa dipakai. Jadi seperti itu, tidur. Kebiasaan selesai jam 10, jam 11 briefing, tidur, istirahat, jam 4 pagi udah bangun. Sisanya tentara. benar. Militer banget. Seperti militer. Nah, dan yang lucunya dulu, kenapa kalau ibu lihat nih, kamar mandinya banyak ya? Nah, dulu cuma 2. Cuma 2 kamar mandi, jadi rebutan. Mau mandi, kita mau buang air besar, rebutan. Upacara. Yes, bener. Jadi kadang Antri. wah, kadang numpang. Oh, Jadi turun dari pelabuhan numpang ke rumah warga. Oh, mandi gitu. Nah, itu ada ceritanya juga. Nah, itu seru sih gitu. Nah, sekarang udah lebih enak lah. Jadi dari buat toilet dan lain-lain udah dipenuhin, jadi teman-teman udah bisa lebih nyaman. Nah, untuk tidurnya juga udah sedikit lebih nyaman lah ya. Karena nggak harus diganggu jam 4 pagi, tapi standby di jam 6, jam 7 udah bisa steril kan. Mau lanjut lagi? lanjut.
persembahan kecil dari SMA. Iya, Bu. SMA Mission untuk Rumah Sakit Apung, untuk Dr. Lee. Ini dari Dr. Agni. Siap. Sama kami semua dari SMA Mission. Terima kasih banyak Bu atas sumbangannya dan dukungannya. Semoga proses yang sudah berjalan, semua sumbangan ini bisa menjadi manfaat bagi masyarakat. Kiranya bisa berguna walaupun kecil. Amin.